Ya, jadi kita mulai dari sebuah sistem fisik yang pada pertemuan kedua sudah kita pelajari bahwa beberapa sistem fisik itu punya persamaan matematisnya ya. Nah, persamaan matematis itu diperlukan ketika kita ingin membuat simulasi sistem kendali. Akan seperti apa sistem kendali itu, performansinya kalau diterapkan pada sistem fisik tersebut ya. Ini bisa dilakukan sebelum kita membuat fisiknya ya. Sebagai contoh di sini kalian lihat ada sebuah model fisik dari tangki yang diberikan pemanas. Tangki yang diberikan pemanas, kemudian ada pengaduk di sini ya. Nah, ini sistemnya bisa applied atau bisa diaplikasikan untuk beberapa kasus ya. Misalkan kalau di anak-anak kos-kosan itu kan teko yang ada pemanas di bagian bawahnya itu ya. Nah, dicolok listrik kalau buat kalian masak air gitu ya. Itu juga sama sistemnya seperti ini. Dicolokkan ke listrik, kemudian ada pemanas, heating element, kemudian mungkin ada pengaduk, mungkin juga tidak kalau air ya. Kemudian di sini ada fluida, di sini ada air. Tapi juga sampai ke industri juga bisa diterapkan sistem seperti ini ya. Sebagai contoh, kalau kalian pernah tahu permen Yupi, permen apa namanya, permen gelatin, itu sebelum dia dicetak bentuk beruang, bentuk cacing dan sebagainya, itu adonannya di atas itu ada mesin untuk mengaduk campuran adonannya ya, ada gelatin, ada gula dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam sebuah chamber seperti ini, kemudian diberi pemanas, Nah, kemudian diaduk ya. Nah, jadi dia kalau mau warna merah dia dikasih pewarna merah dan seterusnya ya, sehingga dia nanti menjadi sebuah cairan kental ya, cairan kental yang nanti akan dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakannya tuh di mesin di bawahnya, dia di lantai 2 ininya apa namanya, kitchennya, tempat tangki besar ini ya, tangki besar untuk mengaduk adonan. Nah, ini sistemnya juga sama. Nah, sistem ini kalau kita lihat dia punya persamaan seperti yang sudah kita pernah lihat ya, sudah pernah lihat di slide sebelumnya, bahwa dia adalah perubahan panas pada tangki tersebut adalah tergantung dari input voltasenya berapa dan panas yang keluar dari sistem tersebut keluar atau ke udara luar. Coba saya gambarkan. Bisa kelihatan ya? Bisa. Ya. Ini ada katakanlah chambernya ya. Chambernya ini ada elemen pemanas. Elemen pemanas itu dia akan memiliki hambatan ya, hambatan. Kemudian katakanlah ada pengaduk, di sini punya suhu ya. Karena ada elemen pemanas, dia akan suhunya akan bertambah. Nah, jadi dia misalkan dalam persamaan sebagai dt per dt, pertambahan suhu terhadap waktu. Nah, karena dia ada sebuah fluida di sini, bisa air, bisa adonan, dia punya kapasitas panas. Nah, perubahan suhu terhadap waktu ini terjadi karena adanya penambahan suhu, yaitu ada input U di sini, atau voltase, U kuadrat per R. Kalau daya kan, daya itu kan sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, ini voltasenya masuk di sini disimbolkan U. Kemudian di luar situ ada suhu udara luar. Nah, dia akan ada terjadi perpindahan panas. Nah, perpindahan panasnya terjadi dengan suhu yang keluar kan minus ya. Sebuah konstanta dikali suhu dalam chamber dikurang suhu udara luar. Nah, ini adalah model sistem ya, model matematis sistem. Model matematis sistem tangki pemanas gitu ya. Tangki pemanas. Nah, sebelum kita menerapkannya pada tangki yang betulan, kita bisa melakukan simulasi dulu untuk melihat bagaimana performansi dari sistem kendalinya. Sistem kendalinya. Kalau kita lihat kemarin, sistem kendali itu di slide juga apa di LMS-nya ada ya. Kita bisa gambar sebagai ini input, kemudian ini ada komparator, ada plus ada minus, kemudian ini ada
controller ya, controller. Nah, dari komparator ini, controller ini akan menghasilkan perintah untuk mempengaruhi proses. Ini ada proses di sini. Prosesnya apakah dia memanaskan atau mengurangi daya dan seterusnya ya, yang dikendalikan oleh controller. Nah, di sini yang akan kita lihat nanti ada 3 jenis controller di situ. Ada on off, ada PID, ada fuzzy yang akan kita pelajari. Kemudian dari proses tersebut dia akan menghasilkan suhu. Suhunya berapa? Suhu dalam sistem ini berapa? Suhu ini akan diumpankan lagi sebagai feedback ke komparator. Nah, sehingga ini ada input suhu set point, T set point, ada suhu yang aktualnya, T aktual. Di sini ada sinyal error, yaitu sama dengan T aktual dikurang set point, atau sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, controller ini bekerja berdasarkan sinyal errornya. Sinyal errornya seperti apa, dia akan bekerja apakah menambah daya atau mematikan atau bagaimana gitu kepada proses ini, pada sistem ini, sehingga panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas tadi bisa diatur-atur untuk mendapatkan T yang diinginkan, yaitu T set point. Bisa dipahami ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Oke. Nah, sekarang untuk melakukan stimulasi, apakah dia performansinya bagus atau tidak, bisa kita lihat dari proses ini. Proses ini, agar bisa kita hitung, kita harus selesaikan persamaan ini. Jadi, saya tulis lagi ya. C dt per dt sama dengan U kuadrat per R dikurang K dikali T minus T0. Nah, kita misalkan dt per dt itu adalah TI plus 1, yaitu waktu sekarang dikurang TI waktu sebelumnya, dibagi dengan delta T. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, maka dia menjadi C TI plus 1 dikurang TI dibagi dengan delta T sama dengan U kuadrat per R minus K dikali T minus T0. Ini kita bolak-balik saja, kita pindahkan. Ini berarti kan dipindahkan ke sini jadi bagi. Jadi TI plus 1 minus TI per delta T sama dengan, katakanlah, 1 per CR U kuadrat minus K per C T minus T0. Sekarang kita pindahkan delta T ke sini jadi pengalinya, kemudian T-nya kita pindahkan juga. Jadi secara hasil akhirnya TI plus 1 sama dengan T sebelumnya ditambahkan delta T, selisih waktu, dikali 1 per CR kali U kuadrat minus K per C dikali T minus T0. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam, kalau misalkan kita pakai program, ya program kita dimasukkan. Kalau kita pakai Excel, ya sebagai variabel yang akan dicari ya. Variabel yang dicari. Kemudian kontrolernya bagaimana? Kontrolernya, kalau kita lihat di sini, ini ada controller. Controller itu kalau yang diberikan contoh itu ada on off, ada PID, ada kemudian kontrol fuzzy ya. Kita akan coba bahas yang on off dulu. Nah, on off ini kalau sinyal error, kalau seandainya grafiknya seperti ini ya, ini set point, T set point, ini waktu, ini suhu dalam tangki. Kita bisa kalau dia errornya, kan dia T aktual dikurang T set point ya, berarti misalkan dia posisinya di sini. Berarti dia errornya, T aktualnya lebih kecil daripada T set point, berarti errornya minus. Untuk yang on off, kalau errornya negatif, maka berarti suhu di bawah suhu yang diinginkan kan? Artinya pemanasnya harus dinyalakan kalau dia suhunya lebih rendah. Berarti
pemanas on ya. Kalau suhunya di atas ini kan error itu rumusnya sama dengan T aktual dikurang T set point ya. Nih. Kalau di atas ini suhu aktualnya berarti dia errornya positif. Jika errornya positif, maka pemanas off. Nah, jadi makanya dikatakan controller on off karena dia aksinya menyalakan atau mematikan mesin ya. Menyalakan atau mematikan mesin ya. Mesin dalam hal ini adalah mesin elemen pemanas. Oke. Nanti kalau PID ada persamaan lain yang errornya di input, nanti keluarnya berapa daya pemanas yang harus diberikan. Kalau fuzzy nanti ada lagi prosedurnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan lihat controller on off ini seperti ini. Nah, jadi ketika dia masukkan di sini, ketika dimasukkan di bagian controller, ini adalah bagian proses dalam blok tadi, dalam diagram blok. Kalau controller, kira-kira perintahnya ya, if error lebih kecil dari 0, then pemanas on gitu ya. If error lebih besar daripada 0, then pemanas off. Nah, ini yang akan dieksekusi pada controller on off. Dia hanya menyalakan atau mematikan mesin ya. Nah, sekarang kalau kita terapkan dalam sebuah simulasi, ini ya, saya akan coba buka sebuah file Excel ya. Buka sebuah file Excel sebentar. Terlihat ya? Terlihat, Bapak. Ya. Katakanlah tadi di persamaan itu ada seper RC dan K ya. Ada RC dan K, ada delta T. Kita masing-masing berikan nilai untuk RC, K, dan delta T. Delta T katakanlah 300 detik. Kemudian R itu tahanan dari elemen pemanasnya. Tahanan dari elemen pemanasnya. Yang ini. Tahanan dari elemen pemanasnya. Kemudian ada C, kapasitas pemanasnya, bisa air, bisa bahan yang lain. Misalkan kalau adonan gelatin gitu, untuk permen gelatin, dia akan punya nilai yang berbeda lagi. Kemudian K, koefisien pindah panas, ini bisa terjadi karena konduksi atau konveksi atau gabungan, bisa kita masukkan misalkan 0,5 ya. Kemudian T set point, kita inginkan dalam tangki tersebut panasnya adalah 80 derajat Celcius. Nah, kemudian kita diberikan daya sebesar 500 volt yang nanti akan menyala atau mati tergantung dari kebutuhannya bagaimana. Nah, ini coba saya hapus dulu ya. Saya besarkan juga ya. Ya. U ini adalah daya maksimum ya. Daya maksimum pertamanya tidak dinyalakan. Ini kontrol belum diaktifkan. Set point-nya 80 tetap. P itu kalau dia
U-nya apa namanya tidak dinyalakan, P itu diambil dari V kuadrat atau U kuadrat per R. Kalau U-nya 0, U kuadrat per R-nya berarti 0. Kemudian T0-nya pada saat terukur di luar ruangan atau di luar tangki adalah 27 derajat. Kemudian T awal misalkan diberikan suhu 35 ya. Ketika awal itu sebelum dinyalakan kontrolnya suhunya 35. Kemudian TJ ini kita peroleh dari persamaan yang tadi kita tuliskan ya, tadi. T akhir ya, T atau kalau saya sebutnya TI plus 1 ya. Di sini TI plus 1. TI plus 1. T yang sekarang. Nah, kenapa dia berkurang? Karena ada perbedaan suhu antara dalam tangki dan suhu udara luar, sehingga ada ada panas yang berpindah keluar ruangan. Sehingga dia menurun. Nah, menurun. Oke. Jadi kalau kita lihat TI plus 1 tadi, hang, aduh. Halo, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Masih terlihat layarnya? Masih, Bapak. Oke. Oke, maaf. Oke, saya kira hang ya di tempat saya. Nah, TI plus 1 terjadi karena adanya persamaan yang tadi ya. Mudah-mudahan sudah kalian catat ya, bisa kalian sambil lihat. Nah, ini persamaan yang ada yang kita buat tadi TI plus 1 yaitu TI itu suhu yang sebelumnya yaitu ini ditambahkan dengan delta T kita ambil dari sini 300 detik dikali dengan dalam kurung 1/CR 1 dibagi CR ya, atau U dibagi CR kuadrat. U itu di sini ada E9 ya. Ada J ya. 1/CR U kuadrat, K diambil dari sini satu nilai, C diambil dari sini, K per C dikali T minus T0. T yang ini dikurang dengan T0. Nah, kita dapatlah sekarang 34,7 suhunya. Artinya, Permisi, Bapak. halo? Videonya macet, Pak. Berhenti. Videonya macet ya? Iya. Oke. Suaranya masih kedengar ya, tapi videonya macet. Iya, videonya nge-freeze, tapi suaranya masuk. Oh. Bentar. Kenapa ini? Bentar ya.
Ganti Zoom dah. Di N nih. Ya wes N aja nih, ganti yang satu. Baiklah.